Di mimpi itu disebutkan juga, ya kan, negara-negara yang terdampak tsunami besar. Jadi ada gempa lalu terjadi tsunami. Negara-negara yang terdampak tsunami besar itu meliputi Jepang, Filipina, Indonesia, Taiwan, Kepulauan Mariana. Saya bacakan surat Az-Zariyat ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Teruslah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Tafsirnya, wahai Nabi Muhammad, dengan anugerah Allah istiqomahlah dalam dakwahmu dan tetaplah memberi peringatan kepada umatmu. Kalau orang-orang kafir itu tidak memperoleh faidah dari dakwahmu akibat penolakan mereka, jangan berputus asa karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin dan hal itu akan selalu menambah keyakinan mereka. Hal itu akan selalu menambah keyakinan mereka bagi orang-orang mukmin. Jadi kita sedang memperingatkan orang-orang terkait lebih ke bencana ya untuk kali ini. Tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin dan selalu menambah keyakinan mereka. Jadi kita sepertinya setiap kejadian atau mimpi yang sudah terjadi atau menjadi kenyataan sering itu insya Allah terus menambah keyakinan kita sampai pada akhirnya ketika saya kosim nanti dibayar, insya Allah kita sudah imannya sudah tinggi, insya Allah. Setiap kejadian mimpi ya kan selalu menambah keyakinan terus, kan sering terjadi itu. Nah, rekan-rekan enggak ketika dakwah ini sudah dimimpikan oleh Pak Harto Brebes. Kalau tahu ya udah enggak saya bacakan. Tahu orangnya. Oh, tahu orangnya. Responnya aja kan nanya tahu. Sudah dimimpikan oleh beliau pada 25 Februari 2025. Baik, saya bacakan ya. Saya bermimpi keluar Bukit Lebah memperingatkan orang-orang bahwa akan ada bencana. Tetapi mereka tidak mempercayainya. Kemudian saya menanyakan, di mana pemimpin kalian? Di sana kata mereka. Saya mendekati pemimpin perempuan dan laki-laki bahwa dalam waktu dekat akan ada bencana. Tetapi mereka tidak percaya dan mengatakan tidak akan ada bencana. Tidak akan ada bencana di sini. Saya mencoba meyakinkannya. Kemudian dia duduk di kursi seperti memikirkan sesuatu. Kemudian saya pergi kembali ke Bukit Lebah. Setelah memperingati terkait bencana, si pemimpin kembali ke Bukit Lebah. Di masjid ada Gus Baha melakukan kajian dan pertemuan. Gus Baha mengatakan beberapa orang di sini sudah termasuk wali-wali Allah. Kemudian saya masuk mendekati mereka dan Gus Baha melihat ke arah saya dan berkata, Harto termasuk waliullah. Harto termasuk waliullah. Harto termasuk waliullah. Gus Baha mengulanginya sampai 3 kali. Sebenarnya kalau sudah diambil juga udah paham ya. Pak Harto melambangkan orang-orang penduduk Bukit Lebah yang sedang memperingati terkait bencana yang akan datang. Lalu Gus Baha menyebut sebagian sudah termasuk waliullah. Mungkin setelah memberi peringatan, semoga niat kita tulus karena Allah.
Jadi beberapa orang telah menjadi atau diangkat menjadi makom wali sampai makom wali. Nah, ternyata sebelum ada pengumuman door to door dalam mubasyirat ini, ada juga yang memimpikan. Oke, jadi resume tentang mimpi Pak Harto tadi, orang-orang begitu memperingati orang-orang terkait bencana, namun mereka tidak mempercayainya. Mereka bahkan berkata tidak akan ada bencana di sini, seolah-olah baik-baik saja gitu. Lanjut. Ternyata ada orang juga, beda orang, memimpikan hal serupa. Dan disclaimer dulu, pemimpi ini tidak tahu akan dalam mubasyirat ini apa sih mubasyirat ini dalam mubasyirat. Jadi beliau bermimpi loh sebelum kita bergerak atau mulai bergerak. Sehabis sholat subuh saya tadarus sebentar, kemudian karena ngantuk saya tidur. Tapi sedikit yang saya ingat hanya garis besarnya saja, oke. Saat itu saya bermimpi melihat seorang laki-laki yang agak tua tapi belum terlalu tua. Mungkin kisaran 60 tahun usianya. Saya memperhatikan laki-laki itu memberi peringatan bahwa akan datangnya bahaya bencana alam di daerah tersebut. Nah, mimpi ini terjadi mungkin 2 atau 3 hari sebelum kita bergerak. Ya, belum paham apa sih dakwah mubasyirat, kan mungkin sebelumnya ada pengumuman dakwah mubasyirat gitu ya, belum paham. Nah, di sini diperlihatkan laki-laki memberi peringatan ke penduduk sekitar. Saya memperhatikan dari jarak jauh, laki-laki itu bahkan sampai mengunjungi dari rumah ke rumah untuk memberi peringatan bahwa akan datang bahaya bencana di daerah tersebut dan mendakwahkan tentang mimpi Muhammad Qasim. Namun reaksi kebanyakan warga sekitar seakan-akan tidak peduli. Ada yang mengabaikan peringatan laki-laki tersebut, bahkan sampai ada yang menolak dan mengusirnya. Di situ saya merasa sangat prihatin. Kemudian mimpi berganti. Setelah beberapa waktu, apa yang diperingatkan laki-laki tersebut benar-benar terjadi. Gempa mengguncang wilayah tersebut dan rumah-rumah warga hancur. Puing-puing, bangunan, dan tanah juga pohon-pohonan besar terlihat sangat chaos, sangat kacau. Saya menangis sejadi-jadinya di dalam mimpi sambil berkata dalam hati, seharusnya mereka mendengarkan apa yang disampaikan laki-laki kemarin itu. Seharusnya mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh laki-laki kemarin itu. Saya terbangun. Setelah itu saya terbangun karena dibangunkan oleh istri karena sambil menangis sesenggukan. Resumenya, seorang laki-laki berusia 60-an tahun serius memberikan peringatan kepada penduduk sekitar. Nggak perlu ditakwilin, saya resume aja. Laki-laki itu mengunjungi rumah ke rumah, memberi peringatan tentang bahaya bencana alam yang akan datang, sekaligus menyampaikan dakwah tentang mubasyirat. Reaksi penduduknya sebagian besar acuh tak acuh, menolak, bahkan ada yang mengusir laki-laki tersebut. Ada yang pernah? Ya, pernah. Itulah ya. Iya, tolak. Maaf saya sibuk gitu ya. Ya, tolak aja, nggak apa-apa. Tolak aja. Itu nggak di tapi nggak apa-apa, kalau kata Kang Tiki kalau bisa di kita cari yang itu ya, muka tembok aja. Reaksi penduduknya acuh tak acuh, menolak, bahkan ada yang mengusir laki-laki tersebut. Perasaan si pemimpi sangat prihatin melihat penolakan terhadap peringatan tersebut. Bahkan tadi saya bangun ada peringatan bencana gempa. Ada 2 jam 10 jam 10 malam sama jam setengah 2 di Palu.
4,9 skala Richter, 4,9 magnitudo. Yang jam 10 5,2. Kok sering sekali, maksudnya gitu. Dulu hanya sekitar 2-3 gitu ya, tapi dalam sehari bisa 3 dalam magnitudo yang sedang, 4 lebih, ngeri. Nah, bahkan ada mimpi seorang perempuan di Jepang bernama Ryo Tatsuki. Ini sudah di-up ke CNBC, berita-berita nasional juga sudah di-up sih. Ryo Tatsuki ini bermimpi sejak tahun 1986 sampai 2002, dan mimpinya selalu menjadi kenyataan. Nah, saya berikan contoh-contoh mimpinya. Tahun 1986 akan terjadi pandemi dari Asia, hilang setelah April katanya dalam mimpi itu. Terus menjadi kenyataan COVID-19, puncaknya 2 April 2020. Lalu tahun 1992 ada mimpi. Isi mimpinya nggak dijelaskan secara detail, namun hanya kisi-kisi gitu. Diana, tanda tanya, meninggal, tanda tanya. Nah, selang beberapa tahun, 5 tahun kemudian, ternyata Putri Diana meninggal. Putri Diana ini istrinya ya 97 ya meninggalnya. Cuma dikasih kisi-kisi doang, nggak secara detail menyebut. Kadang dikasih detail, tapi ya kita harus beli bukunya di dalam. Tahun 95 tanah retak di Kobe. Nah, lalu 15 hari kemudian gempa Kobe. Lalu 96 memimpikan bencana besar terjadi pada Maret 2011. Lalu 99 dia mencetak buku perdananya, komik pertamanya, dengan judul di buku covernya bencana besar akan terjadi pada Maret 2011. Dicetak pada tahun 99 ya. Tahun 99 sudah dicetak dengan cover bencana besar akan terjadi pada Maret 2011. Lalu apa? Tsunami Jepang. Maret tanggal 11 2011. Ini mimpi ya, bukan prediksi. Ini mimpi. Ini nggak tahu, kayaknya bukan orang Islam sih. Tapi kan dalam hadis semakin dekat kiamat, mimpi seorang muslim atau mimpi seorang hamba atau mimpi yang diberikan seorang hamba, orang muslim juga hamba Allah kan. Gempa tanggal 11 Maret 2011, 9 skala Richter, 9 magnitudo, yang menewaskan 18.000. Lalu cetakan kedua, sebenarnya pada saat sebelum 2011 orang-orang di Jepang nggak percaya, mana kebetulan gitu. Nah, setelah 2011 baru mereka mulai aware gitu. Lalu pada 2021 kemarin dia mencetak buku baru, diupdate bukunya. Apa? Diupdate, tambahannya adalah dengan judul tambahan bencana besar yang sebenarnya akan datang. Bencana besar yang sebenarnya akan datang pada Juli 2025. Mimpi Juli 7. Ada tanggalnya juga. Julian. Tanggal berapa? Tanggal 25.
Saya sebutkan nggak gitu? Enggak usah. Ini aja. Sebenarnya ada tanggalnya, cuma saya sebutkan apa enggak? Sebutkan aja. Sebutkan, oke. Tahu udah, tahu. Cluenya awal lah, Oh ya, udah. clue awal Juli 2025. Judulnya, jadi komik itu diupdate kembali ketika tahun 2021 kemarin, ya kan? Update-nya ditambah huruf bold, huruf tebal, bencana besar yang sebenarnya akan datang pada Juli 2025. Belum selesai. Oke, lanjut. Lanjut part 2, Mas. Lanjut part 2. Jadi penasaran. Nah, tahu kan pemerintah Jepang sudah mewanti-wanti bahkan akan ada bencana gempa yang bisa menewaskan 300.000. Cari aja di internet ada. Akan ada terjadi gempa yang menewaskan 300.000. BMKG sama lembaga Jepang yang pasti canggih sana, ya kan? Ya. Lalu apa kaitannya? Apakah ada dampak di Indonesia? Nah, di mimpi itu disebutkan juga, ya kan? Negara-negara yang terdampak tsunami besar, jadi ada gempa lalu terjadi tsunami. Negara-negara yang terdampak tsunami besar itu meliputi Jepang, Filipina, Indonesia, Taiwan, Kepulauan Mariana. Entah itu secara langsung atau tidak langsung dampaknya, ya kan? Tapi Jepang juga termasuk dalam lingkaran cincin api, Ring of Fire. Bahkan BMKG juga menyebutkan tinggal tunggu waktu kan gitu. Sama aja pemerintah Jepang sama BMKG tinggal tunggu waktu. Negara-negara yang terdampak Jepang, Filipina, Indonesia, Taiwan, Kepulauan Mariana. Ini disebutkan dalam mimpi. Tertulis Indonesia ini ditulis juga. Kalau namanya di sana Megatrust Nankai Megatrust. Sini Lembang Megatrust ya. Sesar apa sih namanya? Sesar Lembang. Lembang Megatrust. Nah, potensi korbannya 300.000 jiwa kata pemerintah Jepang. Kalau di sini nggak tahu, karena ternyata keakuratan, pemerintah menyebutkan keakuratan akan terjadi, benar-benar terjadi potensinya atau probabilitasnya itu 80%. Wow, tinggi sekali ya. Nah, baru diupdate ditambah 2%, 82% jadi makin Jelas. makin tinggi. Terus bagaimana? Apa persiapan kita jika benar terjadi? Ini mimpi loh ya, mimpi. Dan banyak mimpinya sudah terbukti. Bencana besar akan terjadi Maret 2011. Lalu ada gempa tsunami 2011 di Jepang, tahu kan? Tahu. 9 skala Richter. Bahkan nggak cuma itu, kita ini diperingatin sama Allah lewat mimpi, peringatan dari para ahli. Indigo juga, coba aja cek YouTube. Indigo itu banyak menceritakan hal-hal yang akan terjadi 2025. Walaupun kita tidak percaya 100%, tapi ya jin bisa jadi kabar dari langit. Nah, saya jadi ingat anekdot di mana katakanlah si Fulan ada di tempat tinggal di suatu wilayah gitu ya. Lalu ada peringatan bahwa akan terjadi banjir yang setinggi rumah. Ayo disarankan untuk mengungsi. Mungkin pernah dengar. Disarankan untuk mengungsi, tapi beliau berkata, saya nggak mau. Saya hanya menunggu pertolongan Allah saja. Saya nggak takut banjir itu. Saya hanya takut pada Allah. Maksudnya saya mau Allah saja yang menolong saya. Karena benar, beberapa saat banjir itu datang, mulai meninggi, lalu Basarnas, katakanlah Basarnas datang, ayo Pak, naik Pak, mulai meninggi Pak, ayo naik, kita pergi mengungsi. Tetap nggak mau Pak,
nggak mau saya tetap di sini, saya hanya menunggu pertolongan Allah, bukan pertolongan ente gitu. Lalu semakin meninggi, akhirnya ya gitu. Terus ada kayu yang mengapung, ada kayu, lalu tetap nggak mau diambil tuh kayu yang mengapung, tetap menunggu pertolongan Allah. Akhirnya apa? Tewas di akhirat, protes. Ya Allah, mengapa engkau tidak menolong saya? Apa kata Allah? Ini anekdot aja ini. Mengapa engkau tidak menolong saya? Mengapa engkau meninggalkanku? Kata Allah, aku tidak meninggalkanmu. Aku sudah memberi kamu 3 petunjuk lah ibaratnya. Saya sudah memperingatkanmu. Yang pertama, ya kan? Peringatan. Yang kedua, mengirimmu Basarnas. Yang ketiga, mengirimmu kayu. Nah gimana maksudnya gitu? Udah dikasih petunjuk tapi tidak diindahkan. Sama seperti ya sebenarnya kita sudah, zaman kita ini banyak orang yang memimpikan ayo uzlah gitu, ayo uzlah, tapi ya gitu masih duniawi, masih tidak mengindahkan petunjuk itu, ya kan? Dikasih ini ayo uzlah, kalau udah begini, tapi nggak mau. Seperti halnya Nabi Musa dulu ketika sedang menyeberang lautan, Allah memerintahkan, ayo kamu sama kamu pergilah ke tempat yang dijanjikan. Apa kata kaumnya? Pergilah kamu sama Tuhanmu. Padahal udah baru melihat mukjizat, baru saja melihat menyaksikan mukjizat. Jadi orang-orang udah dikasih petunjuk atau iming-iming lah, atau kabar gembira, tapi ya itu tidak mengindahkan peringatan.